Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita pegang semacam peta harta karun hukum ya, kutipan dari buku klasik Hukum Perjanjian, Profesor Subekti. Biasanya kan kita mikir perjanjian itu ya gitu-gitu aja, simpel. Ada janji, ada yang nagih, ada yang bayar. Tapi, sumber ini nunjukin kalau dunia perjanjian itu, jauh lebih berwarna. Tepat sekali. Ya, dasar pemasamannya memang hubungan hukum antara dua pihak aja kan. Satu berhak nuntut prestasi, satu lagi wajib memenuhi. Tapi dalam praktiknya, banyak banget variasinya. Dan hukum perdata kita, terutama lewat KUH Perdata itu, ternyata udah nyiapin kerangkanya loh, buat ngakomodasi kerumitan itu. Nah, iya. Jadi misi kita sekarang ini, kita mau bongkar kerumitan itu buat Anda. Kita bakal jelajahi berbagai rasa perikatan ini. Ada yang nasibnya kayak digantung gitu sama kejadian masa depan. Ada yang pakai hitungan mundur, ada yang ngasih pilihan ke salah satu pihak, ini seru nih. Sampai yang melibatkan, keroyokan orang gitu. Siap ya buat nyelam lebih dalam? Oke, ayo kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke lika-liku yang lebih kompleks ya, kita samain frekuensi dulu deh. Ada bentuk paling dasar namanya perikatan murni, atau bersahaja gitu ya. Yang paling simpel ya. Iya, paling simpel. Satu kreditur yang berhak nagih, satu debitur yang wajib bayar. Prestasinya jelas dan bisa langsung ditagih atau dilaksanakan. Gampang. Tapi ya, namanya juga hidup kan, jarang banget sesederhana itu. Betul. Justru karena hidup ini penuh kemungkinan, hukum mencoba nyediain cetakan atau format perjanjian yang lebih fleksibel. Mari kita lihat format pertama yang bawa unsur ketidakpastian nih. Namanya perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat. Dengar namanya aja udah kebayang ya. Ini perjanjian yang jadi atau enggaknya, atau lanjut atau enggaknya. Itu tergantung sama suatu kejadian. Di masa depan, Iya, yang belum pasti. ada jikanya gitu. Iya, ada dua jika utama di sini. Pertama, namanya syarat tangguh. Perjanjian ini baru benar-benar hidup atau lahir jika syaratnya terpenuhi. Sebelum itu ya kayak belum ada apa-apa gitu, ngambang. Oke. Kedua, kebalikannya, syarat batal. Ini perjanjiannya udah hidup nih dari awal. Tapi dia bakal otomatis mati atau batal jika syaratnya terjadi. Kayak ada tombol on-off otomatis gitu buat perjanjiannya. Oh, oke. Contoh biar lebih nempel gimana ya? Misalnya gini, saya janji mau kasih bonus ke tim saya kalau proyek ini menang tender. Nah, itu dia. Itu syarat tangguh kan ya? Hmm? Bonusnya baru ada kalau kita menang. Kalau nggak menang ya janji bonus itu nggak pernah jadi kewajiban. Jelas. Saya sewakan properti saya ke Anda. Tapi di perjanjian ada klausul, sewa ini batal kalau saya butuh pakai properti itu buat keluarga inti. Oke. Nah, ini syarat batal. Sewanya jalan terus. Sampai suatu saat kalau kejadian ya, saya butuh, ya otomatis berhenti sewanya. Betul. Tapi hati-hati juga. Nggak semua hal bisa dijadiin syarat loh. Ada syarat yang malah bikin perjanjiannya langsung batal dari awal. Misalnya syarat yang pelaksanaannya cuma tergantung kemauan si pengutang. Oh, yang seenaknya dia gitu ya? Iya, istilah hukumnya itu syarat potestatif. Contoh gampangnya, saya bakal bayar utang saya kalau saya lagi mood. Ini nggak bisa. Kan nggak ada kepastian sama sekali buat pihak lainnya, ya kan? Iya, bener juga. Selain itu, syarat yang mustahil terjadi, misalnya kalau matahari terbit dari barat, ya nggak mungkin lah ya. Haha, iya. Atau yang bertentangan sama hukum, atau kesusilaan. Misal, kalau kamu mau melakukan tindakan kriminal buat saya, itu juga otomatis bikin perjanjiannya nggak sah. Logis ya? Logis banget. Dan soal waktu nih, kalau syaratnya harus terjadi dalam waktu tertentu, tapi kok nggak kejadian, ya udah syaratnya dianggap gagal. Kalau waktunya nggak ditentuin, ya ditunggu aja sampai pasti terjadi atau ya pasti nggak akan terjadi. Yang menarik dari syarat batal ini, kalau dia terjadi efeknya itu loh, menurut KUH Perdata kita, efeknya berlaku surut. Berlaku surut? Maksudnya gimana tuh? Artinya, begitu syarat batal terpenuhi, semua kembali ke posisi awal. Seolah-olah perjanjian itu nggak pernah ada sama sekali. Jadi kalau ada yang udah diterima, misalnya uang sewa udah dibayar, ya harus dibalikin. Ini penting banget buat dipahami konsekuensinya. Oh, oke. Bisa rumit juga ya akibatnya. Oke deh, dari yang belum pasti tadi, sekarang kita geser ke yang pasti terjadi. Tapi mungkin belum tahu kapan.
Ini perikatan dengan ketetapan waktu. Bedanya apa nih sama syarat tadi? Bedanya signifikan, kalau syarat itu kan kejadiannya belum pasti, ada if-nya. Nah, kalau ketetapan waktu, kejadiannya itu pasti akan terjadi, ada when-nya. Hanya saja pelaksanaannya ditunda, atau mungkin durasinya dibatasi. Perikatannya sendiri udah lahir kok sejak awal, nggak ngegantung kayak syarat tangguh. Contoh paling umum apa ya? Kayak bayar cicilan rumah tiap tanggal 1 gitu? Nah, itu dia. Atau kontrak kerja berlaku selama 2 tahun. Waktunya kan jelas. Profesor Subekti bahkan kasih contoh menarik loh di bukunya. Soal kematian. Oh iya ya. Kematian kan pasti terjadi, ya kan? Walaupun waktunya kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau ada perjanjian, misal warisan baru dibagi setelah si pewaris meninggal, itu masuknya ketetapan waktu bukan syarat. Betul sekali. Karena meninggalnya itu pasti, cuma waktunya aja yang belum tahu. Tepat. Secara hukum, biasanya dianggap waktu ini ditetapkan demi keuntungan si debitor, si yang punya utang. Makanya, kreditur umumnya nggak bisa nagih sebelum waktunya tiba. Tapi kalau debitor mau bayar lebih cepat, ya boleh-boleh aja. Oh gitu. Dan dia nggak bisa minta kembali dengan alasan, belum jatuh tempo. Jadi ketetapan waktu ini lebih ke soal penjadwalan pelaksanaan aja sih. Oke, paham. Nah, ini dia nih, yang sering bikin penasaran. Perikatan mana suka atau alternatif? Ini kayak menu di restoran ya, ada pilihan. Bisa dibilang gitu. Jadi, debitur boleh bebas dari utangnya dengan menyerahkan salah satu aja dari 2 atau lebih prestasi yang udah disepakati. Contoh di buku itu kan petani boleh lunas utang dengan kasih kudanya atau 10 kuintal beras. Pilih salah satu. Oke. Hak milihnya di siapa biasanya? Biasanya sih hak memilih ini ada di tangan debitur, si yang berutang. Kecuali kalau diperjanjikan lain ya. Dan penting nih, dia nggak bisa maksa kreditur terima setengah kuda terus setengah beras gitu misalnya. Nggak bisa dicampur. Harus pilih salah satu secara utuh. Oke. Bagian menariknya itu soal resiko. Gimana kalau salah satu pilihan itu rusak atau hilang? Nah iya, gimana tuh? Kalau hilangnya bukan karena salah si debitur, hukumnya simpel aja. Perikatannya jadi perikatan biasa. Dia wajib serahin barang yang masih ada. Misalnya kudanya mati karena sakit tua gitu ya, ya dia wajib serahin berasnya. Selesai. Oke, kalau nggak salah dia gampang ya. Tapi kalau dia yang salah? Nah, kalau ada unsur kesalahan debitur, jadi sedikit lebih rumit. Tergantung juga siapa yang pegang hak pilih. Intinya sih, hukum mencoba adil. Kalau hak pilih ada di kreditur, terus debitur salah menghilangkan satu barang, nah kreditur bisa pilih mau barang yang sisa atau minta ganti rugi harga barang yang hilang itu. Oke. Prinsipnya, siapa yang salah, ya dia yang tanggung resiko. Ini ngasih fleksibilitas, tapi ya butuh kejelasan juga di awal siapa yang berhak milih dan gimana resiko diatur. Oke, menarik ya, yang mana suka ini. Lanjut, gimana kalau yang rame bukan pilihannya, tapi orangnya? Ada beberapa orang di satu sisi perjanjian. Kita masuk ke perikatan tanggung-menanggung. Atau istilah kerennya, solider ya. Ini sering banget nih kayaknya muncul di perjanjian bisnis. Iya, betul. Fokus utamanya biasanya kalau ada beberapa debitur, beberapa pihak yang berutang. Dalam model tanggung-menanggung ini, si kreditur yang nagih itu punya hak super. Dia bisa nagih seluruh utangnya ke salah satu debitur aja, terserah dia mau pilih yang mana. Wah. Nggak perlu repot nagih ke masing-masing sesuai porsinya. Tentu kalau satu debitur udah bayar lunas, ya yang lain otomatis ikut bebas dari tagihan si kreditur. Jadi contohnya gini, kalau A, B, C bareng-bareng utang 3 juta ke D, terus perjanjiannya pakai tanggung-menanggung, si D ini bisa langsung aja nagih 3 juta ke A. Gitu. Bisa banget, langsung ke A aja 3 juta. Kalau si A bayar lunas, ya urusan B dan C sama si D udah beres. Oh. Nanti urusan si A nagih ke B dan C itu soal lain lagi, urusan internal mereka bertiga. Tapi kalau tanpa tanggung-menanggung, si D harus nagih 1 juta ke A, 1 juta ke B, 1 juta ke C. Kan lebih ribet buat D. Iya sih, repot ya Mbak Di satu-satu. Nah, itulah kenapa ini jadi jaminan yang kuat banget buat kreditur. Tapi, ada poin krusialnya nih. Status tanggung-menanggung ini nggak otomatis ada loh, hanya karena ada banyak orang di satu sisi. Oh, nggak otomatis? Enggak. Harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjiannya, ditulis gitu. Atau memang diatur oleh undang-undang buat kasus-kasus tertentu. Misalnya, dalam hukum dagang yang diatur di KUHD itu, para sekutu dalam firma itu otomatis tanggung-menanggung atas utang firma. Wah. Jadi kalau Anda mau bikin firma,
Nah, pahami ini baik-baik risikonya. Jadi buat kreditur, ini jelas menguntungkan ya. Tapi buat para debitur, wah, resikonya jadi lebih gede dong. Kan bisa ditembak sendirian buat bayar semua utang. Persis. Makanya penting banget klausul tanggung-menanggung ini dipahami betul risikonya oleh semua pihak yang tanda tangan, terutama oleh para debiturnya. Oke. Paham sekarang soal tanggung-menanggung. Kita udah bahas soal syarat, waktu, pilihan, orang. Nah, sekarang fokus ke barangnya atau apa yang harus dilakuin, prestasinya. Ada namanya perikatan yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi. Konsepnya sebenarnya cukup intuitif sih. Apakah prestasi itu bisa dipecah-pecah jadi bagian-bagian kecil tanpa mengubah esensinya? Kalau iya, berarti dapat dibagi. Contoh klasik, utang uang 10 juta. Bisa aja dicicil 10 kali at 1 juta kan? Atau utang beras 1 ton, bisa diserahin per kuintal. Iya, masuk akal. Tapi kalau prestasinya itu nyerahin seekor sapi hidup buat kurban, misalnya, ya nggak bisa dong sapinya dipotong-potong dulu baru diserahin. Nah, itu tak dapat dibagi. Hakikatnya hilang kalau dipecah. Oke. Tapi katanya nggak cuma soal fisik barangnya aja ya. Bisa juga karena maksud perjanjiannya. Benar sekali. Kadang secara fisik barangnya bisa dibagi, tapi para pihak maunya utuh. Contohnya Anda pesen sepatu custom. Secara fisik kan ada sepatu kiri dan sepatu kanan bisa dipisah. Tapi maksudnya kan Anda mau dapat satu pasang utuh ya kan? Iyalah, masa sebelah doang? Nah, jadi prestasinya dianggap tak dapat dibagi. Relevansinya ini baru terasa kalau ada lebih dari satu kreditur atau lebih dari satu debitur dalam perjanjian itu. Terus pengaruhnya apa kalau gitu? Kalau prestasinya tak dapat dibagi, maka setiap kreditur bisa nuntut seluruh prestasi dari setiap debitur. Dan sebaliknya, setiap debitur wajib memenuhi seluruhnya. Tapi ya cukup sekali aja dipenuhi, nggak ditagih berkali-kali. Kalau dapat dibagi, lebih simpel. Tiap pihak cuma urus bagiannya masing-masing aja. Tunggu. Ini kedengerannya kok mirip sama tanggung-menanggung tadi ya? Sama-sama bisa nagih semua ke satu orang. Nah, ini dia. Mirip tapi tak sama. Dan penting banget buat dibedain. Kalau tak dapat dibagi, itu fokusnya ke sifat prestasinya, barangnya atau tindakannya. Kalau tanggung-menanggung, itu fokusnya ke hubungan antar orangnya, si subjek hukumnya. Oke, bedanya di mana? Bedanya terasa signifikan, misalnya saat prestasi nggak bisa dilakuin, terus diganti rugi. Ganti rugi kan biasanya uang, jadi selalu dapat dibagi. Iya, uang bisa dibagi. Nah, dalam kasus tanggung-menanggung, meskipun ganti ruginya bisa dibagi, setiap debitur tetap wajib bayar seluruh ganti rugi itu. Tetap bisa ditagih penuh ke satu orang. Oh, Tapi kalau hanya perikatan tak dapat dibagi tanpa ada klausul tanggung-menanggungnya, pas ganti rugi, kewajiban bayar ganti ruginya itu jadi dibagi rata antar debitur. Nggak bisa nagih penuh ke satu orang lagi. wah, detail kecil tapi dampaknya gede banget ya ternyata. Oke, jadi tak dapat dibagi fokus ke barang prestasinya, tanggung-menanggung fokus ke orangnya. Tepat sekali. Memahami perbedaan ini penting banget, terutama pas ngerancang atau nganalisis kontrak yang melibatkan banyak pihak atau prestasi yang sifatnya unik. Oke, tinggal satu lagi nih kayaknya. Ada senjata tambahan dalam perjanjian. Perikatan dengan ancaman hukuman. Atau penalty clause ya istilahnya. Ini kayak pasang denda kalau kita telat bayar tagihan kartu kredit gitu bukan sih? Mirip konsepnya. Tapi ini dalam konteks perjanjian yang lebih luas. Ini klausul yang menetapkan sanksi. Biasanya sih denda uang ya. Kalau si debitur gagal memenuhi kewajiban utamanya. Atau istilahnya melakukan one prestasi. Contohnya kontraktor kena denda sekian rupiah per hari kalau telat bangun rumah. Atau karyawan kena denda kalau resign sebelum masa kontraknya habis, terus dia melanggar non-compete clause, buka usaha saingan gitu. Jadi tujuannya biar orang takut melanggar janji gitu ya. Biar pada nurut. Itu salah satunya ya, sebagai cambuk atau insentif biar patuh. Tapi ada tujuan lain yang sangat praktis juga, memudahkan kreditur. Kalau sampai terjadi one prestasi, kreditur nggak perlu repot-repot ngebuktiin di pengadilan berapa persisnya kerugian dia. Kan susah tuh ngitungnya kadang. Iya juga ya. Nah, jumlah denda yang udah disepakati di awal itu dianggap sebagai ganti rugi yang udah pasti. Udah fix. Ini beda ya sama perikatan mana suka tadi. Karena di sini prestasinya cuma satu. Hukumannya ini cuma konsekuensi kalau prestasi utama itu gagal dilaksanain. Oke,
Tapi gimana kalau dendanya keterlambatan banget? Misalnya, denda keterlambatan sehari nilainya sama kayak harga proyeknya. Gila aja kan? Masa harus diterima gitu aja? Nah, disinilah hukum kita ngasih ruang buat keadilan. Hakim punya wewenang buat turun tangan. Kalau perjanjian pokoknya udah sebagian dipenuhi sama si debitur, hakim itu boleh ngurangin besarnya denda yang dianggap keterlaluan itu. Oh, bisa dikurangin hakim? Bisa. Bahkan kalau belum dipenuhi sama sekali pun, hakim bisa melihatnya dari kacamata itikat baik. Pelaksanaan perjanjian kan harus didasari itikat baik. Kalau penerapan denda itu dianggap sangat nggak adil atau melanggar kepatutan, hakim bisa intervensi buat meringankannya. Jadi penalty clause itu kuat, tapi nggak absolut juga. Ada batasnya. Oke. Ada jaring pengamannya juga ya dari hakim. Sip. Kita udah menjelajahi 6 varian rasa perikatan yang lebih kompleks nih dari bukunya Profesor Subekti. Jadi, apa ya rangkuman pentingnya buat kita semua? Yang mungkin bukan ahli hukum, tapi kan sering ya berurusan sama perjanjian. Iya. Poin utamanya sih menurut saya, jangan pernah anggap remeh isi perjanjian. Jangan cuma lihat tanda tangan di akhir. Di balik janji-janji yang kelihatannya sederhana, itu ada struktur hukum yang bisa sangat bervariasi dan punya konsekuensi yang beda-beda banget. Jadi, memahami apakah perjanjian Anda itu bersyarat, atau pakai batas waktu, atau ngasih pilihan, ada tanggung rentengnya enggak, prestasinya bisa dibagi atau enggak, atau ada denda atau enggak. Itu semua ngasih Anda kacamata yang lebih jernih buat ngelihat hak, kewajiban, dan terutama risiko apa aja yang Anda hadapi atau Anda miliki dalam perjanjian itu. Setiap struktur itu punya logika dan tujuannya sendiri ya. Entah itu buat ngasih fleksibilitas, atau kepastian, atau jaminan. Jadi, lain kali Anda lihat kontrak, coba diperhatiin baik-baik. Mungkin ada salah satu dari varian rasa ini di dalamnya. Betul, pengetahuan ini memberdayakan Anda. Baik pas lagi negosiasi perjanjian baru, maupun pas lagi mencoba menafsirkan perjanjian yang udah ada. Jadi lebih melek hukum gitu ya. Iya, benar banget. Terima kasih udah nemenin kami menyelami kerumitan hukum perjanjian ini. Semoga penjelajahan kita ini bermanfaat ya. Dan nambah amunisi Anda dalam memahami dunia kontrak. Sama-sama. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut. Tadi kan kita udah lihat ya betapa rumitnya variasi perikatan ini. Nah, gimana caranya kita bisa memastikan bahwa perjanjian yang dibuat, terutama antara pihak yang mungkin kekuatan tawarnya atau pemahaman hukumnya nggak seimbang, itu benar-benar adil dan dipahami maknanya oleh kedua belah pihak? Apakah cukup dengan asas kebebasan berkontrak aja? Atau mungkin perlu ada mekanisme lain buat melindungi pihak yang lebih lemah dari kerumitan klausul-klausul ini? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Sesuatu untuk kita renungkan bersama ya. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.